Selamat pagi, kali ini kita akan masuk pelajaran IPS mengenai materi dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. 1. Kelahiran atau natalitas. Kelahiran adalah jumlah kelahiran bayi yang hidup setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Angka kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Kita lihat rumusnya. Rumus angka kelahiran itu sama dengan jumlah bayi yang lahir dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000. Ini ya rumusnya. 2. Kematian atau mortalitas. Kematian adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Berikut rumus dari angka kematian. Angka kematian sama dengan jumlah penduduk yang meninggal dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000. 3. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan penduduk yang akan menyebabkan jumlah penduduk di suatu wilayah itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Pertumbuhan penduduk terdiri atas 3 macam, yaitu ada pertumbuhan penduduk alami, penduduk non-alami, dan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam 1 tahun. Yang kedua, pertumbuhan penduduk non-alami, itu pertumbuhan penduduk non-alami itu diperoleh dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi atau migrasi masuk dengan emigrasi atau migrasi keluar. Yang ketiga ada pertumbuhan penduduk total. Itu pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk itu yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dan ditambah dengan selisih dari pertumbuhan non-alami. Masuk kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan atau susunan penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ada komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat didasarkan terhadap usia produktif dan usia non-produktif. Nah, itu misalnya usia 0 sampai 14 tahun itu usia belum produktif, 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun termasuk usia tidak produktif.
Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk laki-laki dan juga penduduk perempuan. Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, sedangkan pada sisi lainnya itu dia menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia 5 tahunan. Piramida penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk dewasa, dan piramida penduduk tua. Pertama ada piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda menggambarkan kondisi komposisi penduduk itu yang sedang tumbuh dengan ditandai oleh tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga penduduk usia mudanya itu dia lebih besar dibandingkan penduduk usia tuanya gitu. Nah, berikut contoh piramida penduduk usia muda. Ini bentuknya. Yang kedua ada piramida penduduk dewasa. Piramida penduduk dewasa itu menggambarkan komposisi penduduk usia mudanya itu seimbang dengan komposisi penduduk usia tua, di mana itu jumlah penduduknya dalam keadaan tetap atau itu seimbang. Oke, berikut ini ada contoh diagram piramida penduduk dewasa. Jadi dia sama rata bentuknya. Yang ketiga ada piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua menggambarkan komposisi penduduk yang berusia tuanya itu lebih besar daripada penduduk usia muda atau dewasa. Berikut ini ada contoh diagramnya. Diagram piramida penduduk tua. Jadi yang lebih tua yang atas umurnya itu dia lebih banyak dibandingkan yang muda. Oke, demikian pembahasannya. Sekarang kita masuk ke soal. Ada 4 soal di sini. Nomor 1, tuliskan 3 negara teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jadi kamu urutkan yang pertama terbanyak negara apa, kedua negara apa, dan ketiga dia negara apa. Oke. Nomor 2, tuliskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia. Jadi cukup 2 dampak positif dan juga 2 dampak negatif. Yang ketiga, nomor 3, mengapa pertumbuhan penduduk itu dapat terjadi? Oke, yang keempat, tuliskan dan jelaskan 3 piramida penduduk. Jadi udah kamu jelaskan tuh 3 piramida penduduk dan kamu jelaskan piramida penduduk ini apa. Jadi kamu jelaskan juga, tuliskan dan juga jelaskan. Oke, keempat soal ini kamu kerjakan seperti biasa di kertas lembar. Jangan lupa buat nama, kelas, mata pelajaran, dan juga tanggalnya. Jangan lupa dikumpul setiap hari Sabtu. Tidak ada namanya keterlambatan dalam mengumpul tugas. Baiklah, demikian pembahasan dan juga soalnya. Selamat mengerjakan.